Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurlasila dari kelas PT IKC. Di video kali ini saya akan mempresentasikan 6 topik. Topik yang pertama yang kita bahas yakni adalah hakikat dan urgensi identitas nasional. Langsung saja, esensi dan identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional menjadi ciri atau penanda yang dapat membedakan suatu hal yang lainnya setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat terkenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional seperti bendera negara, bahasa negara, dan lambang negara. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia kan sangat ditentukan ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Topik yang kedua adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar pada saat itu. Ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakat, termasuk organisasi partai politik. Rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila. Topik yang ketiga adalah hakikat dan urgensi integrasi nasional. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama adalah makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, sedangkan nation yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, yang berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik secara etimologi. Integrasi nasional terdiri atas dua kata, yakni integrasi dan nasional, atau etimologi dan terminologi. Integrasi nasional merupakan proses atau penyatuan berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Topik keempat adalah dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia melalui deklarasi De Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Dengan deklarasi maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Tantangan dalam pembangunan integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Tantangannya adalah berupa celah atau perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Topik yang kelima adalah tentang hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Artinya, Anda telah menemukan bagaimana atau isi dari konstitusi atau bagian dari konstitusi. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah di luar atau diatur dan dijalankan. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagaimana dari konstitusi. Konstitusi menjadi suatu yang organ dalam
Tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Fungsi konstitusi yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua adalah konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Sedemikian rupa penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dan yang ketiga adalah konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kuasanya tidak sewenang-wenang. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi memiliki kedaulatan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni dengan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi dalam berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atas Undang-Undang Dasar Konstitusi. Lebih tepatnya diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan dan berfungsi sebagai pelbagi institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau individu. Adapun arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Topik yang terakhir adalah dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atas Undang-Undang Dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Penyelenggara negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional atau tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Yang dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Adapun tahapan secara sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada Sidang Umum MPRI tahun 1999, sidang kedua perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000 dan perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dan tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau founding father. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999 seperti yang dijelaskan tadi, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika tidak mudah dimengerti.
karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.